Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua selalu diberi kesehatan dan berkat daripada Tuhan Yang Maha Esa ya. Mari kita akan mulai. Mungkin sebelum itu saya mohon maaf karena pembelajaran pada hari ini hanya melalui podcast karena Bapak ada kepentingan mendadak ya. Sebelum kita mulai, silahkan anak-anak mengisi absen melalui Google Form. Batas waktunya sampai 2 jam ke depan atau sesuai dengan jadwal mata pelajaran kita. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan judul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hakikat demokrasi. Dalam demokrasi itu dipandang sebagai sistem bernegara yang mengutamakan kepentingan rakyat. Mungkin anak-anak sudah tahu bahwa demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, kemudian kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi pada suatu negara itu berada di tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 dan peletak konsep dasar demokrasi, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi itu sangat jelas ya teman-teman, bahwa dalam negara demokrasi itu terjadi kebebasan bagi rakyat dalam melakukan aktivitas kehidupan. Misalnya dalam aktivitas politik, itu bisa memilih pemimpin rakyat itu tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun. Selain itu, hakikat demokrasi, rakyatlah yang berkuasa demi menjalankan kepentingan bersama. Demokrasi itu tidak hanya memperhatikan politik saja, tapi juga menjamin rakyat pada hak-hak ekonomi dan sosial budaya. Dalam negara demokrasi, rakyat juga memiliki andil besar untuk menentukan atau memutuskan berbagai hal mengenai kehidupan bersama sebuah bangsa dan negara. Wujud dari perbuatan demokrasi itu cukup kental dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam lingkup kecil, mungkin kalian semua sudah pernah memilih ketua kelas secara langsung. Itu dalam lingkup kecil dalam demokrasi. Kemudian dalam lingkup yang lebih luas, itu bisa mengadakan musyawarah dalam bermasyarakat. Kemudian bisa memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, juga bisa memilih wakil-wakil rakyat secara langsung, dan juga sebagainya. Masyarakat itu diberikan kebebasan dalam berpendapat di muka umum. Kemudian, klasifikasi demokrasi. Berikut adalah klasifikasinya. Yang pertama itu berdasarkan titik berat perhatiannya. Itu meliputi demokrasi formal, yang merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan dalam ekonomi. Biasanya penganutnya yaitu negara-negara liberal. Kemudian ada demokrasi material. Itu demokrasi yang berfokus pada upaya penghilangan perbedaan dari bidang ekonomi, dan biasanya juga kurang dalam memperhatikan persamaan pada bidang politik. Demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Kemudian ada demokrasi gabungan. Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material.
penganutnya biasanya itu dari negara-negara non-blok. Kemudian berdasarkan ideologi, yaitu ada demokrasi konstitusional atau liberal. Demokrasi ini didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kemudian ada demokrasi rakyat. Demokrasi ini didasarkan pada paham marxisme atau komunisme yang mencita-citakan kehidupan tanpa mengenal kelas sosial. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Itu meliputi demokrasi langsung yang artinya mengikut sertakan setiap warga negara yang mempunyai haknya dalam menentukan arah kebijakan negara, itu misalnya dalam pemilihan wakil rakyat atau pemilihan pemimpin negara. Kemudian ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini menganut paham sistem perwakilan. Demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui wakil rakyat. Kemudian ada prinsip-prinsip dari demokrasi. Demokrasi itu sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Negara-negara yang menganut demokrasi tersebut memiliki prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Menurut Henry Petramayo dalam Introduction to Democratic Theory tahun 1960 mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang secara demokratis. Berikut prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kemudian, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kemudian menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Kemudian yang keempat yaitu membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kemudian yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Kemudian yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Prinsip-prinsip dari demokrasi tersebut itu merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit untuk ditegakkan. Kemudian, ada 5 indikator menurut Avan Gafar bahwa dia tuh menilai apakah sebuah negara itu bisa demokratis atau tidak. Yang pertama yaitu dari akuntabilitas. Artinya bahwa pada negara tersebut setiap pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan kebijakan yang akan atau yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu rotasi kekuasaan, bahwa pada negara tersebut harus terdapat perputaran kekuasaan yang berlangsung dengan damai dan teratur. Kemudian yang ketiga yaitu rekrutmen politik yang sifatnya terbuka. Artinya bahwa setiap warga negara yang memang memenuhi syarat dalam mengisi jabatan tersebut bisa mengajukan diri untuk dipilih oleh rakyat. Yang keempat yaitu pemilihan umum. Kegiatan pemilihan umum ini dilakukan secara teratur untuk menandakan bahwa negara tersebut betul-betul demokratis. Kemudian yang kelima yaitu kebebasan untuk menikmati hak dasar, bahwa kebebasan-kebebasan tersebut yang memiliki maksud yaitu indikasi demokrasi pada suatu negara. Hak-hak dasar tersebut seperti kebebasan berpendapat, beragama, dalam mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada dinamika serta perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu dari demokrasi parlementer fase 1945 sampai 1959. Demokrasi ini
sering kita dengar dengan sebutan demokrasi parlementer. Demokrasi ini mulai berlaku pada 1 bulan pasca kemerdekaan Indonesia dan juga mulai diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950. Namun ternyata sistem demokrasi ini kurang serasi bagi warga negara Indonesia. Walaupun bisa saja itu berjalan dengan baik di beberapa negara lain yang mendukung berlangsungnya sistem parlementer ini, di mana badan eksekutif meliputi presiden serta para menterinya yang memiliki tanggung jawab dalam politik UUD. Sebab fragmentasi partai politik itu tiap kabinet didasarkan pada situasi yang berkisar pada 1 atau 2 partai besar dan beberapa partai kecil. Namun pada fase ini posisi parlemen yang sangat kuat dan pada akhirnya menguat juga posisi partai politik, yang menyebabkan suatu hal yang terhubung dengan kebijakan negara itu tidak bisa lepas dari perilaku kritis para anggota parlemen guna mendebatnya baik melalui forum parlemen ataupun secara mandiri. Kemudian fase yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, fase 1959 sampai 65. Dalam fase ini ciri menonjolnya yaitu lebih banyaknya peran presiden dan terbatasnya peran partai politik, atau bisa dikatakan yaitu presiden pada fase ini itu mulai bersikap otoriter dalam pemerintahannya. Pada fase ini sudah banyak sekali melakukan penyimpangan terhadap demokrasi itu sendiri. Misalnya pada dekret presiden dekret presiden 5 Juli 1959 itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan demokrasi, karena yang misalnya dalam sidang konstituante yang merupakan satu penyimpangan praktik demokrasi tersebut itu mengalami pembubaran. Itu juga bisa dikatakan penyimpangan dari demokrasi. Kemudian banyak terjadi penyelewengan lainnya, khususnya pada bidang eksekutif, seperti presiden diberi wewenang untuk terlibat di dalam bidang yudikatif. Hal demikian itu bisa ditemukan dalam UU nomor 19 tahun 1964. Presiden bisa melakukan tindakan politik didasarkan pada peraturan tata tertib presiden mengenai anggota DPR yang tidak bisa mencapai fungsinya. Demokrasi terpimpin di era Soekarno ini tidaklah demokrasi yang sesungguhnya, tetapi sebagai bentuk otoriter. Bentuk demokrasi terpimpin ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya gerakan 30 September PKI. Kemudian yang ketiga yaitu fase demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Fase pemerintahan ini muncul sesudah berakhirnya G30 SPKI. Landasan formil fase ini ialah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS. Upaya memperbaiki dan meluruskan dari penyimpangan terhadap UUD yang terjadi pada demokrasi terpimpin, dan upaya yang telah dijalankan adalah mengadakan tindakan terkonsep. Itu sebelumnya ada suatu peraturan yang mengatakan bahwa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno itu telah digagalkan dan jabatan kembali menjadi selektif atau cara dipilih selama 5 tahun itu terjadi di era Soeharto. Pada fase ini, praktik demokrasi bertumpu pada nilai Pancasila. Oleh sebab itu, demokrasi pada masa sekarang ini disebut dengan demokrasi Pancasila, sebab dalam demokrasi Pancasila melibatkan kedaulatan rakyat sebagai pokok dari demokrasi. Kemudian, demokrasi Pancasila dalam Orde Baru itu hanya sebagai hasil ekspresi dan ide, belum sampai pada tataran penerapan, sebab dalam praktik pemerintahannya, rezim inilah yang tidak menyediakan ruang bagi kehidupan demokrasi. Maksudnya dalam kita menyampaikan pendapat pada
Orde Baru itu kita dibatasi, atau istilahnya kita dibungkam oleh pemerintah dalam mengekspresikan diri atau mengkritik dari pemerintahan. Kemudian demokrasi di era reformasi. Anak-anak semua bisa mencari dinamika dan perkembangan demokrasi pada era reformasi ini. Nanti dikumpulkan di Google Form yang akan disediakan oleh Bapak dengan tenggat waktunya yaitu 1 hari. Jadi nanti anak-anak mencari dinamika demokrasi di era reformasi, yaitu misalnya ciri khas dari demokrasi di reformasi itu apa, mungkin ada kelemahannya atau kelebihannya, dan bagaimana penerapannya, apakah sudah sesuai dengan demokrasi itu sendiri pada saat ini, yaitu itu mulai pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Gus Dur, kemudian Megawati, SBY, dan kemudian Jokowi. Apakah itu sudah sesuai dengan demokrasi atau belum? Nah, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mendengarkan materi ini. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi bekal bagi masa depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.